Kali ini kita akan membahas seputar earphone, apakah merupakan teman setia ataukah ancaman untuk pendengaran. Pelari culture atau apalah itu, Dok ya. Betul. Nah, itu tuh identik sekarang kalangan-kalangan yang lagi gemar olahraga itu ya sama, Dok, menggunakan earphone ya, Dok ya. Nah, kalau kita lagi olahraga terus sambil mendengarkan musik by earphone itu bagaimana menurut dokter? Bisikin Raja, bincang asik bareng Raja. Baik, dokter. Tadi dokter bilang bahwa maksimal mungkin di 8 jam ya, Dok ya, penggunaan earphone dengan range 60% dari volume earphone. Iya, betul. Nah, kalau misalnya 8 jam itu kalau maksimal rata-ratanya, rata-rata seharinya. Tapi tetap dalam satu kali pemakaian tanpa istirahat tetap harus ada 60 menit. Harus ada istirahatnya. Nah, kalau kita lagi tidur, Dok, itu juga kan ada mungkin sebagian orang yang memang pada saat tidur itu harus banget nih dengerin musik seperti relaksasi, mungkin, Dok, suara-suara seperti itu. Dan kalau range orang tidur kan itu juga agak panjang ya, Dok, apalagi dia tidur, kita yang nggak kebangun mungkin akan, yang lelap ya akan terus aja gitu. Itu gimana menurut dokter? Ya, tadi balik lagi, kalau tidur memang nyaman gitu, seperti tadi relaksasi, kitanya juga mungkin tidurnya, mimpinya akan lebih indah. Tapi ingat tadi penggunaannya maksimal 1 jam dengan 60% itu dari volume earphone. Bisa nggak kita mengatur tiap 1 jam kita bangun? Tidak kan? Juga. Ya, jadi intinya bukan dari situ. Jadi kedua, kalau kita mendengarkan musik udah terbiasa, kalau supaya kita tidur nyenyak, kan tidak perlu pakai earphone, yang penting musiknya kan. Nah, berarti kan bisa dengan cara lain, dengan taruh mungkin di sekitar kita, pakai speaker, tapi dengan batasan tadi berapa desibelnya itu yang kita masuk ke telinga. Walaupun tadi mesti ingat, di telinga pun ada otot-otot kecil yang memantulkan suara yang terlalu kencang supaya nggak masuk langsung. Ada penghalangnya dulu nih. Iya, betul. Tapi dia juga akan kelelahan. Waktu kita tidur, dia juga pasti akan ikut tidur. Pengen ikut tidur juga. Oke. Jadi lebih dianjurkan mungkin kalau kita dalam posisi tidur, mungkin mendengar musiknya atau suara-suara relaksasi itu mungkin dengan perangkat yang lain. Iya, betul, perangkat yang lain yang non earphone. Oke, dokter. Nah, sekarang gimana atau ada nggak sih, Dok, tanda-tanda bahaya yang perlu diwaspadai jika memang telinga seseorang itu yang sering menggunakan earphone itu ya sampai terdampak gitu, Dok? Ya, otomatis kan ya berhubungan dengan suara. Kalau berhubungan dengan suara ya otomatis gangguan pendengaran ya. Nah, seperti gangguan pendengarannya itu mesti kita waspadai. Earphone atau suara itu membuat kita terlena. Jadi dia akan merusaknya dalam jangka panjang. Enggak yang kita pakai sekarang besok langsung ada dampaknya. Iya, betul. Nggak kayak kita makan sambal langsung pedas gitu ya, nggak bisa kayak begitu. Kecuali kalau itu bunyi ledakan. Kalau suara-suara yang kita dengar itu sehari-hari, ya itu merusaknya jangka panjang sehingga orang terbiasa. Kalau terbiasa itu jadi kurang bagus. Jadi kita mesti membiasakan hal yang benar, tapi jangan membenarkan yang biasa. Nah, biasanya kalau memang dia akan merusaknya itu betul-betul jangka panjang, pelan-pelan. Ya, jadi pertama mungkin akan pendengaran tidak terlalu terganggu.
tapi dia akan muncul seperti telinga berdengung. Yang akan memberi, iya betul. Kalau kita diabaikan terus, bunyi berdengungnya itu munculnya akan lebih cepat. Hilangnya akan lebih lama. Yang tadinya mungkin berdengungnya cuma 5 menit, dan munculnya juga mungkin 3 hari sekali, ntar akan munculnya bisa tiap jam, hilangnya juga akan lebih lama dulu, mungkin akan bisa 1 harian baru bisa hilang, sampai suatu saat permanen. Aduh, ngeri juga ya dok ya. Nah, kalau suatu saat permanen, artinya permanennya gini, pengalaman saya sih, saya belum, dari pengalaman yang saya alamin, kalau sudah lebih dari 3 bulan, berdengungnya dan tiap detik berbunyi, tidak dicari penyebabnya, dia akan permanen. Permanen total seumur hidup. Dan itu, saat itu mungkin kita perlu alat bantu pendengaran. Iya, dan tadi betul sekali, kalau sudah gangguan pendengaran, kerusak saraf pendengarannya, ingat saraf pendengarannya ya, karena gangguan dengar tuh ada beberapa macam, ada 3. Jadi gangguan pada bukan saraf pendengaran, tuli konduktif istilahnya, kemudian tuli campur. Tuli campur atau tuli konduktif dengan tuli saraf. Nah, tuli saraf akibat penggunaan earphone, kalau itu sudah terjadi, tidak bisa dengan obat, tidak bisa dengan operasi. Cuma satu-satunya jalan, pakai alat bantu dengar. Dan alat bantu dengar harganya masih mahal. Dan orang belum terbiasa pakai alat bantu dengar, pasti malu. Lain halnya dengan kacamata. Orang sudah terbiasa, termasuk kita pakai kacamata, udah tidak malu lagi kalau orang pakai alat bantu dengar. Mungkin anggaplah detektif-detektifan atau itu intelijen kayak begitu. Iya. Iya betul. Jadi ya waspadalah begitu ya. Dan memang berarti dampaknya tuh tidak langsung hari itu. Dalam jangka waktu lama dulu ya dok ya. Jadi kita tuh dibuat terlena dulu. Iya betul. Dan saat udah terlena, nyaman, tapi dampaknya ternyata sangat ya mengerikan sih ya dok ya. Kalau sampai yang tuli permanen itu ya dok ya. Baik, nah kalau gitu gimana caranya, atau mungkin dokter punya tips penggunaan earphone yang aman tuh seperti apa? Ada nggak sih perbedaan dok penggunaan earphone dari usia muda dengan orang-orang yang lanjut usia? Perbedaan penggunaan earphone dengan headphone dok? Jadi lebih aman mana nih dok sebenarnya? Pertanyaan yang bagus ya.